yang ima dinapapapapon anak kota tugagas joy di mana nang magkakapasapasa sehingga semua dalam itu kita saat kita dalam rasa bohat kita dimulai kita matangnya Ale Jehovah di mata ama namin na marawagsa di kita bincang potong doa meli Tuhan mantuk melati marulah udah meli Tuhan percaya Sialasi dokter mendoram oleh Tuhan didomani bahwa kami kata roh oleh Tuhan seringanan nami olah sudah kesana oleh Tuhan imali Tuhan disalati sakat di rencana ni buru nami dok nana yang nami oleh Tuhan dengan kesedahon di siapa tahu nami be bagi kita apa kami tong oleh Tuhan pasti kami salutna ramo di pergubui kami di perjalanan nami jalan patuh salutna dalam menanggapi dari sekarang nami oleh Tuhan na tulis mabenom saat bagas Jerome tong oleh Tuhan saat tuwa daging doktor nami jala orasi mami setu sa pangalason nami asa tama kami majalo kapas-paso ng sila buto kami mulati oleh Tuhan saat tuwa daging doktor nami asi maram di kami sa lupuna amen asal gawe saha kisahun Tuhan. Pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan dan kasih Allah sehingga kita boleh dipertemukan di tempat ini oleh karena sukacita daripada Yesus sehingga kita boleh datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pagi hari ini kita layak memuji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, berisian prosesi pengantin dan seluruh keluarga kami persilakan untuk masuk dalam gereja dan jemaat kami persilakan untuk bangkit berdiri dan mari kita sambut dengan pujian kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Hari bahagia dalam hidupku berjalan bersamamu Yesus Tuhan.
Pagi hari ini kita sungguh bersuka cita oleh karena kebaikan Allah, sehingga pagi hari ini kita boleh bersama-sama memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena kebaikan Allah, secara khusus ketua mempelai pada pagi hari ini, mereka dipersatukan oleh Tuhan oleh karena kebaikan Allah, sehingga pagi hari ini kita boleh bersama-sama bersuka cita. Itulah saatnya kami membacakan surat pernyataan ketua mempelai kami yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Dardo Togatoro, tempat tanggal lahir Papande 7 Juli 1992, umur 28 tahun. Nama Bapak Lisen Togatoro dan nama Ibu Mariani Simajunta. Alamat Kapling Bidaayu Blok K nomor 71. Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Yang kedua, nama Julpiati Lubeturuan, tepat tanggal lahir Pagaran 18 November 1988, umur 31 tahun. Nama Bapak Sakan Lubeturuan dan nama Ibu Siti Boru Situmorang. Alamat Kapling Bidaayu Blok K nomor 50. Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Sehubungan dengan permohonan kami kepada pengurus Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Batu Haji Baru untuk melaksanakan pemberkatan perkawinan kami, maka dengan ini menyatakan satu, bahwa kami pihak pertama dan pihak kedua menyatakan setuju atas pemberkatan perkawinan kami. Dua, bahwa kami pihak pertama dan pihak kedua tidak terikat dengan orang atau pihak lain dalam bentuk hubungan apapun yang dapat mengganggu gugat acara pemberkatan perkawinan kami ini. Yang ketiga, bahwa kami pihak pertama dan pihak kedua akan mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di Gereja Pentakosta Indonesia sehubungan dengan acara pemberkatan perkawinan kami. Yang keempat, bahwa kami pihak pertama dan pihak kedua bersedia masuk atau tetap menjadi anggota Gereja Pentakosta Indonesia dengan segala ketentuan atau peraturan yang berlaku di dalamnya.
Yang kelima, bahwa kami pihak pertama dan pihak kedua, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab di kemudian hari kelak apabila ternyata ada dari isi surat pernyataan ini yang tidak sesuai atau tidak benar. Yang keenam, bahwa surat pernyataan ini kami berbuat dengan keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak mengalami paksaan dalam bentuk apapun dari pihak lain. Pada 14 November 2020 yang membuat pernyataan pihak pertama pengantin laki-laki yaitu Carlo Togatoro dan pengantin perempuan Julpiati Lubanturuan, dan saksi daripada pihak pertama A. Togatoro dan saksi pihak kedua Hasi Hombing, dan tiba saatnya untuk penandatanganan surat pernikahan. Yang pertama, kedua mempelai kami maju untuk mengundang ke depan di meja yang telah disediakan, dan selanjutnya nanti pihak saksi daripada pihak laki-laki dan pihak perempuan. Kita akan masuk dalam ibadah persekutuan kita pada hari ini. Mari kita sembah Tuhan dan kita bernyanyi mulia sembah Raja mulia.
sama-sama tunduk kepala. Kita mengucapkan doa masuk, kita berfirmanlah kepada Aku ya Tuhan. Berfirmanlah kepada Aku ya Tuhan. Sebab nyatakanlah kepadaku untuk memuliakan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita bersuka cita oleh karena kemurahan Tuhan, dan oleh karena kebaikan Tuhan, dan oleh karena berkat-berkat Allah, sehingga pagi hari ini kita boleh bersuka cita. Dan mari kita katakan dengan pujian kita, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Menyerahkan ibadah persekutuan kita pagi hari ini secara khusus, menyerahkan kedua mempelai kepada Tuhan, supaya Allah boleh tetap bekerja dan mempersatukan mereka sampai akhir hidup mereka. Dan kita juga berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan, dan bahkan mungkin masih ada undangan kita yang belum tiba di tempat ini. Mari kita berdoa supaya Allah boleh mengantarkan mereka tiba di tempat ini penuh damai dan sejahtera daripada Tuhan. Dan kita berdoa secara khusus bagi firman Tuhan yang telah memberkati kedua mempelai dan memberkati hidup kita, supaya Tuhan boleh mengosongkan hati dan pikiran kita, sehingga firman Allah menjadi terdekat bagi kita hari ini. Dan mari kita sambut dengan pujian kita, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segala hormat. Kami mengundang Ibu Pendeta kita untuk berdoa bagi kita pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Aku
ku percaya sanggup memulihkan hidup. Waktu Tuhan, Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau keadaan tak menjadi mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh saksikan pertukaran cincin antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, serta mereka akan menyatakan wujud cinta kasih mereka antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan di hadapan jemaat juga beristimewa di hadapan akan segera masuk dalam pertukaran cincin. Di depan jemaat dan hamba Tuhan, saya menyuruhkan jari manismu sebagai wujud cinta kepadamu. Tiada yang bisa memisahkan kita kecuali Mau. Terimalah cincin ini dengan sukacita. Kiranya hubungan kita ini kekal sampai selamanya. Di depan jemaat dan hamba Tuhan, saya menyerahkan ke tangan jari manis dan tanda cintaku kepadamu. Terima kasih. Semoga cinta kita terus sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan pujian dari kaum ibu gereja Pentakosta Batu Baru. Mari kita sambut dengan pujian kita. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Saya
kedua mempelai bahwa Yesus akan memberkati kedua mempelai dan rumah tangga mempelai sebagaimana untuk cinta kasih mereka tiada yang dapat memisahkan keluarga mereka kecuali maut. Oleh sebab itu dan harapan dan doa kami, biarlah Yesus memberkati sampai akhir hidup mereka. Puji Tuhan. Tibalah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan dan sekaligus untuk pelaksanaan pemberkatan nikah. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Esi Tumarang STH. Dan mari kita sambut dengan pujian kita, satu dalam rohmu, satu dalam firman-Mu, dan kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, secara khusus buat kedua mempelai ini, simak dan dengan baik-baik berkomunikasi yang menjadi dasar dan landasan hidup keluarga rumah tanggamu ke depan. Sebab perjalanan kita, perjalanan keluarga, perjalanan kehidupan kita ke depan, kita memberitahu bahwa akan banyak diperhadapkan dengan kesulitan. Oleh sebab itu, ketika kesulitan itu datang, maka firman Tuhan inilah yang akan memberitahu, menguatkan, meneguhkan kita, dan memberikan saudara dan saya juga bijaksana untuk dapat bertindak menghadapi segala sesuatu ujian, cobaan dan keberkatan. Oleh sebab itu, kita sama-sama perhatikan firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang bawa Alkitab, bisa sama-sama buka, dan barangkali membawa gadget bisa buka Alkitab dan gadgetnya, tetapi khusus untuk baca firman. Kalau untuk settingan biarlah nanti selesai juga hari ini. Amsal
pasal 18, satu ayat saja. Barangkali nanti akan saya boleh jelaskan beberapa bagian dari kebenaran firman Tuhan. Amsal pasal 18 ayat 22. Amsal pasal 18 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenal Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada dua sebenarnya yang perlu saudara dan saya perhatikan dari ayat ini, yaitu yang pertama yang baik, dan yang kedua yang berkenan kepada Tuhan. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, belum tentu benar. Tetapi kebenaran firman Tuhan yang walaupun sulit atau sukar untuk kita cerna, itu yang baik. Nah, Raja Daud menuliskan perkataan firman Tuhan ini, siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenang Tuhan. Garis bawahi dikenang, artinya disukai Tuhan, atau disenangi Tuhan, atau disayangi Tuhan. Bahasa Indonesia kita ini banyak kali memang sinonim. Lalu saya simpulkan satu perkataan, disukai Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini katakan seseorang yang mendapatkan istri mendapatkan yang baik. Jadi buat calon pengantin laki-laki ini, taruh dalam hatimu bahwa inilah yang terbaik yang diberikan Tuhan kepadamu sebagai penolong. Ini perlu saya garis bawahi sedikit tentang penolong ini, karena seringkali umat manusia atau mungkin secara khusus karena ini ditujukan kepada perempuan, penolong. Saya pernah membaca satu buku rohani tentunya, penelitian ini di Amerika memang bukan di Indonesia. Menurut penulis buku ini, suksesnya hidup rumah tangga keluarga 80% karenanya perempuan. Tapi jangan dulu langsung sombong, ibu di sini langsung naik telinganya dan gitu, dan panjang telinganya karena survei ini. Dan memang kami juga laki-laki ini sedikit banyak bisa mengakui itu, karena memang penulis buku ini katakan atau ada dibuat dia keterangannya atau ada dibuat dia saudara ulasannya. Mengapa perempuan ini dominan dalam hidup keluarga rumah tangga, maju mundurnya atau berhasilnya atau bahagianya rumah tangga itu peranannya 80% perempuan. Logikanya, kalau yang menolong lebih lemah, maka tentu akan berubah. Saya kasih ilustrasi pisang, karena pisang itu sering godang tanam. Jadi saya kasih contoh lah ilustrasi pisang. Kalau pisang ini besar, tandanya panjang 1 meter lebih, dulu waktu saya kecil masih ada seperti sekarang saudara pada kecil. Lalu menjelang mulai matang, anang matoras bahasa Inggrisnya, semakin belga memang, lalu akan ditopang dengan kayu yang kuat. Kalau penopangnya ini rapuh, maka kemungkinan besar pisangnya akan tumbang dan tidak jadilah nanti malam, baru bisa diangkat dengan enggan.
Ini logika. Lalu apa hubungannya Pak Pendeta dengan perempuan? Ya, tugas perempuan dalam hidup rumah tangga lebih banyak. Yang walaupun kemajuan zaman ini atau di akhir zaman ini sedikit agak tersamarkan. Oleh karena apa? Oleh karena perempuan sekarang sudah banyak bekerja profesional dan apalah namanya itu, atau sudah tidak sedikit lagi saya lihat sekarang perempuan yang mencari nafkah untuk keluarga. Ya mungkin sedikit orang katakan karena juga orang pasangan karena ini. Ya, dan saya juga landaskan tadi semakin maju zaman ini semakin tersamarkan sedikit peranan seseorang. Nanti akan saya jelaskan peranan suami dan peranan istri. Kalau nggak usah jauh-jauh, nanti lama-lama saya juga sebenarnya tadi minat lebih setengah jam khotbah teman-teman ini. Cobalah kita tilik sebentar kegiatan atau kerjanya ibu, memasak, mencuci, menjaga anak kalau sudah ada anak. Ini aja sudah 3, tambah 1 lagi yang nikah. Banyaklah itu kerja di rumah. Ditambah yang paling utama melayani suami. Peran suami saudara yang dikasihi Tuhan pada hakikatnya atau pada umumnya mencari nafkah bagi istri, anak dan seisi rumah. Ya relatif memang ada mencari nafkah ini sekarang, apalagi di Batam ini, mohon maaf ini kalau saya akan menyinggung sedikit karena saya dengar keluhan-keluhan teman-teman yang terjadi Tanjung Campur Pedalaman sampai hidup mengenai ditangki sampai hirana itu. Ya itu relatif saya katakan tadi, tetapi kegiatan pekerjaan atau volume pekerjaan hanya istri. Tetapi nggak perlu ibu-ibu mengkiri itu dan nggak perlu banggakan itu, karena itu sudah menjadi diri seorang perempuan. Tidak perlu dibanggakan itu. Ya kalau kamu nggak mau seperti ini, jangan kau berbuat, jangan ibu-ibu. Kita tetap juga harus sadar atas takdir kita masing-masing. Lalu saudara yang dikasihi Tuhan buat calon mempelai ini atau calon rumah tangga yang baru ini, setelah menikah cukupkah sampai di sini? Tidak, karena ini adalah kehendak Tuhan. Dalam perjanjian lama kita Keluaran atau Kejadian, di situ Allah mengatakan dan memberkati manusia itu beranak cucu. Dan saya juga yakin buat keluarga yang baru ini suatu saat kelak pasti menginginkan anak, dan itu juga saudara yang dikasihi Tuhan adalah hakikat firman Tuhan. Coba kita perhatikan dulu satu ayat, karena hal ini adalah menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam perjalanan atau dalam hidup rumah tangga yang dibentuk oleh Tuhan ini. Walaiki pasal 2 ayat 15 dikatakan seperti ini. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah
yang dikehendaki kesatuan itu keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Artinya sejak nanti Tuhan memberkati keluarga itu. Ang istri muda dan Indonesia kadang-kadang anak mau kosong naking kilo belum bikin muda-muda. Bukan istri muda maksudnya di sini, karena firman Tuhan dalam Kristen tidak ada mengajarkan bisa beristri lebih dari satu.